Desti Permatasari dengan nomor NIM 24010250039. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang mata kuliahnya PLBJ yang diampu oleh dosen Bapak Bayu Tommy Rizal MPD. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan di sini adalah ruang keramik Majapahit dan Nusantara. Teman-teman bisa dilihat di sini adalah patung Gunung Kosmos. Patung menggambarkan Gunung Kosmos sebagai tempat suci. Bahan tembikar kasar dibentuk sebagai gambaran gunung. Nah, ini tuh digunakan untuk ibadahnya orang Buddha, teman-teman. Semakin tinggi gunungnya, semakin suci juga ibadahnya. Teman-teman bisa dilihat di sini terdapat celengan buah maja, celengan atau tabungan wadah yang dipakai untuk menyimpan uang logam dalam bentuk koin. Pada umumnya tabungan figur celengan babi atau buah maja dipakai sebagai model sehingga wadah ini disebut dengan celengan piggy bank yang melambangkan kemakmuran. Ciri sebagai celengan ditandai torehan lubang memanjang untuk memasukkan uang receh ke dalam celengan. Nah, di sini juga terdapat celengan, teman-teman. Nah, Majapahit saat itu tuh mengucapkan celengan itu bukan celengan, tapi menggunakan kalimat tabung karena menurut orang Buddha celengan itu ialah celengan babi gitu. Jadi Majapahit itu dan orang Buddha itu mengatakan ini tuh adalah tabungan. Nah, seperti ini gambarnya. Ini terbuat dari tanah liat. Nah, mereka untuk membongkar uang itu harus dipecahkan dulu supaya uang-uangnya itu keluar. Nah, ini terdapat pendi susu. Kenapa disebut pendi susu? Karena dari bentuknya. Terus ini dibuat pada abad ke-13 semuanya. Kendi susu tingginya 15 cm, diameternya 20 cm. Ada milk jug, ada kendi susu, ada milk jug, ada dan lain-lain. Nah, di sini terbuat dari tanah liat. Selanjutnya ini adalah Breakfast filter buatan Belanda akhir abad ke-19. Nah, ini tuh untuk menampung dan menyaring air minum bersih dari kotor ke bersih. Nah, ini tuh hiasan cetak dan digambar menggunakan kuas. Wadah penyaringan ini Breakfast dikenal sebagai tempat minum. Nah, di sini terdapat sejarah keramik Arita. Sejarah awal perkembangan keramik Jepang berasal dari wilayah tempat pembuatannya di Saga, yakni sebuah kota kecil bernama Arita, Misi Arita. Kota ini merupakan tempat kelahiran dari keramik dengan glasir biru putih pertama di Jepang berasal dari sekitar abad 16 Masehi. Nah, ini tuh terdapat piring-piring kecil buatan Eropa, Belanda abad ke-19. Terdapat ada warna biru, tepian warna coklat, dasar ada penyangga. Nah, di sini adalah buatan piring Eropa pada abad 19 Masehi. Bahannya terdapat tanah liat putih, diameternya 24,5 cm, hiasan digambar menggunakan kuas dan sablon. Nah, selanjutnya di sini terdapat vas tinggi yang dinasti Edo abad 20 Masehi 1710 sampai 1730. Materialnya porselen, tingginya 139 cm, koleksi Museum Seni Rupa. Dan ini terdapat Museum Ruang Keramik Kapal Karam. Teman-teman bisa dilihat di sini barang-barang muatan interweight. Jadi dulu ada barteran antara Indonesia ke Cina. Jadi ini barteran Cina ngasih keramik dan Indonesia itu mengasih rempah-rempah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini pada abad ke-10. Nah, di sini adalah lukisan yang dibuat oleh Bapak Mulyadi. Ini menggambarkan seorang anak dan kucingnya. Ini tuh gitu. Media catnya itu minyak dan kanvas. Kalau ini lukisan bergaya dekoratif ini menggambarkan seorang gadis kecil dengan penuh kebahagiaan ditemani sosok kucing dan keliling kupu-kupu.
oleh Bapak Hang Tua. Ini menggambarkan penjual ikan yang dilukis oleh cat minyak pada kanvas. Lukisan penjual ikan ini merupakan salah satu lukisan yang bertemakan relasi sosial, di mana pelukisnya sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk membuat lukisan tersebut dan melatar belakang sebuah pasar yang sepi di daerah utara Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi-informasi museum-museum yang ada di Kota Tua, yaitu seni rupa, keramik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.